Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak Virgo, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Baik, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga tanggal 7 bulan September 2025. Seperti biasa, sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Virgo saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini. Baik ya Virgo, langsung saja kita mulai. Ada energi dari Temperance reverse, kemudian ada Six of Cups reverse, kemudian ada energi dari Five of Cups, kemudian ada energi dari Seven of Cups, dan berikutnya di situ ada energi dari The World ya. Nah, kemudian ada energi dari Ace of Cups reverse, kemudian ada Three of Wands reverse lagi, berikut ada energi dari Eight of Swords, dan kemudian di sana ada energi dari Ace of Swords ya. Nah, jadi kalau Mari lihat begini, memang kelihatan banget ya bahwa si pasangannya kamu beberapa waktu belakangan ini sudah seperti dingin ke kamu gitu ya, sudah seperti kayak orang yang tidak peduli lagi sama kamu. Mungkin saja bahkan beberapa di antara kalian melihat bahwa si dianya ini tuh seperti punya rasa benci gitu ya sama kamunya gitu ya kan. Nah, di sana kayak effortnya dia di situ tuh ya ndak ada gitu loh. Dan sesungguhnya juga sama ya dengan kamu. Mari nggak tahu lah siapa yang memulai situasi yang seperti ini ya, yang dimana situasinya itu tuh ya macam tidak ada hubungan apa-apa di antara kalian, atau macam kayak nggak ada cerita yang baik di antara kalian, nggak ada hubungan spesial di antara kalian. Nah gitu ya, jadi kayak koneksinya itu tuh semacam ya sangat amat sedikit interaksinya gitu loh ya, sangat amat sedikit. Mungkin aja bahkan beberapa ada yang kalaupun interaksi terjadi, tapi interaksi itu tuh diwarnai dengan tindakan-tindakan yang membuat bisa jadinya sakit hati gitu ya, yang membuat marah gitu loh, tidak nice bentuk dari interaksinya itu loh. Syukur kalau diam-diaman ya, kalau diam memang menyakitkan gitu ya, tapi kalau bersuara, waduh itu tuh bisa level sakitnya itu tuh bisa lebih tinggi ya kan, karena namanya kalau dalam tindakan yang tidak baik kan bisa-bisa aja menghina gitu ya kan, maki-maki misalnya, merendahkan misalnya seperti itu kan. Jadi kalau Mari bilang memang jika kita ini tuh lagi marahan kan, mendingan marahannya itu tuh dalam bentuk diem ya, daripada kemudian marah itu tuh diekspresikan dalam bentuk kata-kata kan, karena jarang, bukannya tidak ada loh ya, jarang orang yang bisa marah itu tuh omongannya itu tuh terkendali. Biasanya itu tuh kayak mengekspresikan neraka gitu ya kan. Makanya yang menyakiti itu tuh, yang gak baik-baik itu bisa keceplosan gitu ya kan. Tapi memang itu sih yang menjadi PR-nya kita ya sebagai manusia dewasa ya. Marah mah boleh marah, tapi jangan marah-marah kan gitu ya. Nah, di sana. Jadi balik lagi bahwa situasinya kalian kemarin hari sebelum memasuki September, Mari bilang ini sih kayak kelihatan tidak dalam kondisi yang baik-baik saja lah ya, seperti itu. Dan tentu energinya masih akan berkelanjutan gitu loh. Belumnya sudah selesai ternyata. Walaupun kayak hubungan seperti ini bukan hanya baru 1-2 hari ya. Ada beberapa bahkan sudah hampir berbulan ya, hitungan bulan gitu loh. Misalnya sudah 4 bulan, 6 bulan gitu ya. Sudah terlihat lama untuk beberapa ini. Mari lihat. Belum juga datang gambaran perubahan
gitu loh, ya. Perubahan ke arah lebih baik gitu maksudnya Mari. Belum ada, stuck di kondisi yang pahit gitu ya. Stuck dalam kondisi yang pahit. Itu loh. Jadi kayak ya masih seperti napsi-napsi seperti itu. Walaupun kalau Mari lihat, kamu sesungguhnya bukannya ingin ya kondisi keadaannya kalian seperti ini, gitulah ya. Andaikan pun kamu seperti kayak dapat saran gitu ya dari orang-orang, ya udah tinggalin aja ini manusia gitu ya. Tapi kamu bisa kayak lagi nggak mau mendengarkan saran dari orang, sebab kamu di sini tuh sudah mengambil keputusan. Kamu mau menunggu, gitu loh. Kamu mau menunggu terjadinya perbaikan dalam situasi yang seperti ini, gitu ya. Dan mungkin bukan hanya saran dari orang ya, bahkan secara logiknya kamu juga kayak tahu sih gitu ya, bahwa misalnya bahwa selesai dengan dia itu tuh jauh lebih baik daripada kamu hanya sebatas menunggu dan menanti gitu ya. Tapi bisa-bisa pertimbangan dari logiknya kamu sendiri ya juga kamu indahkan gitu lah. Kamu abaikan, yalah nantilah aku ninggalin dia, tunggu dulu aku kasih waktu dulu ke dia barang seminggu 2 minggu ini, nah gitu-gitu. Jadi kamu menunda mengambil langkah yang besar di sini, gitu loh ya. Kamu menunda, atau kamu sebenarnya bisa aja punya ide gitu ya untuk memperbaiki keadaan. Tapi kamu dengan berbagai macam alasan pula membuat kamu itu tuh menunda ya. Menunda mengaplikasikan idenya kamu dalam tindakan nyata. Gitu loh. Ya. Jadi kamu di saat ini lebih memilih untuk cukup berharap. Gitu loh. Tanpa ada ikhtiarnya. Nah, di sana. Ya. Entah kenapa lah itu pertimbangannya kamu gitu ya. Tapi kamu hanya merasa seolah-olah cukup jika dibawakan saja dalam doa gitu ya, atau dibawakan saja dalam pengharapan gitu ya, tanpa perlu untuk merepotkan diri melakukan sesuatu. Jadi kamu kayak, aku kan cewek misalnya ya, masa sih cewek yang deketin cowok gitu ya, ya nggak pantas lah gitu loh ya. Atau kayak, ntar aja, aku tunggu aja momen pas dia ulang tahun, jadi cara memperbaiki keadaan ini aku nanti ngasih dia hadiah ulang tahun gitu ya. Sementara ulang tahunnya mungkin masih akan nunggu 2-3 bulan lagi misalnya ya. Nah gitu-gitu kamunya kan di sana. Penundaan lah pokoknya kalau melihat dari dirimu, gitu loh. Hanya penundaan itu yang kamu pilih untuk di saat ini kamu lakukan gitu ya. Nah beberapa ya nunda dalam tambahnya adalah kesabaran gitu loh. Bisa-bisa aja si pasangannya kamu ini tuh lebih memburuk sikapnya dia ke kamu di rentang 1 hingga rentang 7 bulan September ini. Tapi di sini tuh kamu bisa kayak lebih memilih sabar tadi gitu ya. Udahlah, aku pura-pura aja lah nggak denger gitu loh. Ketika dia maki-maki aku misalnya gitu ya, aku pura-pura aja lah tutup mata melihat sikap lakunya dia. Nah, di sana energi kamunya kan, gitu loh. Jadi kamu bisa-bisa kayak lebih memilih untuk tidak memperburuk situasi, tidak memperburuk suasana, gitu ya. Jadi omongannya dia yang tidak menyenangkan bagi kamu masuk kiri keluar kanan, gitu ya. Tingkah lakunya dia yang bisa memancing kamu jengkel, kamu yang kayak abis lihat tapi seolah-olah kamu langsung remove dari
ingatannya kamu gitu loh ya. Jadi kamu semacam mendingan disangkal saja gitu ya. Ya tadi ditiadakan saja hal-hal yang bisa bikin kamu akhirnya menyerah dalam harapannya kamu melihat perubahan dari relationship yang sedang tidak baik-baik saja ini. Nah, seperti itu ya. Jadi gayanya kamu kayak menangkis saja dulu ya. Menangkis alasan-alasan memperburuk keadaan dan menunggu keadaan ini tuh berubah lebih baik lagi. Nah, di sana ya. Memang kalau untuk di saat ini tuh mari lihat ini hanya temporer aja ini ya. Hanya temporer saja. Kenapa mari bilang temporer ya? Karena terlihat di sini tuh masih ada kartu yang terlihat akan terjadi perubahan, walaupun mari tidak akan ngasih tahu ya perubahannya ini tuh akan terjadi dalam beberapa masa waktu lagi gitu ya. Maksudnya entah kapannya gitu ya. Mari nggak sebutkan di sini tuh kapannya. Sebab ini kan general ya, general reading, energi banyak orang gitu ya. Jadi kalau untuk secara spesifiknya tentu harus personal reading gitu ya di sana. Nah, tapi pasti ini tuh mari lihat akan ada perubahan gitu loh. Walaupun modelnya sudah tidak menyenangkan nih relationship, terus bertambah jadi buruk situasinya. Nah, jadi setelah buruk baru nanti terjadinya perbaikan. Macam istilah itu loh ya, habis badai terbitlah, habis hujan terbitlah terang, yang gitu-gitu ya. Nah, ini yang kemudian bisa terjadi dalam hubungan kalian gitu loh. Jadi intinya di sini tuh penantiannya kamu mari lihat sih ya ndak akan sia-sia ya, akan membuahkan hasil yang baik seperti itu loh ya. Jadi sudah benar itu sikapnya kamu itu loh ya. Walaupun kayak kamu bisa aja mempercepat perbaikan ini, tapi ya enggak apa-apa lah, cepat atau lambat juga akan membaik kan. Nah, seperti itu ya. Paling-paling ya tadi tabah-tabahkan aja lah hatinya kamu dulu kan gitu ya. Sampai mentari terang yang kamu harapkan ini tuh bersinar lagi gitu ya. Ya badai lah, awan gelap ya biarkan sajalah dulu gitu ya. Mau ngomong apa dia, mau sikapnya kayak gimana gitu ya kan, acuhkan sajalah dulu itu ya. Toh nanti ini tuh akan berlaku di kamu. Diam adalah emas, yang gitu-gitu tuh ya. Nah, ini nanti kamu akan melihat ya ujar-ujar seperti itu berlaku di hidupnya kamu ya, dalam relationship sama si dianya. Itulah. Kalau saat sekarang memang dia lagi happy di sana. Gitu ya. Jadi kayak yang nggak nelfon sama kamu, nggak ketemu sama kamu, itu tuh lagi no problem bagi si dia. Itu loh. Ketika misalnya dia ada melakukan tindakan yang kamu lihat dengan sengaja nyakitin kamu, ketika melakukan tindakan itu seperti dia bahagia gitu loh ya. Maaf ya, mungkin menyakitkan bagi kamu mendengarnya. Bahagia dia. Itu loh. Misalnya melewatkan panggilan telepon dari kamu. Happy dia gitu ya. Atau dia bisa aja ya nggak peduli aja gitu loh. Nggak peduli aja. Kamu mau kayak gimana, mau seperti apa gitu ya. Nggak peduli dia. Itulah ya. Jadi kayak nyakitin kamu itu tuh memberikan sebuah sensasi bagi si seseorang ini. Kalau mari bilang ini tuh karena kayak nampaknya ada sesuatu ya yang dia minta tetapi nggak kamu kasih. Itu ya. Nampaknya ini nih akarnya ini. Ada sesuatu yang dia minta tapi nggak kamu kasih, atau ada sesuatu yang mau dia beri ke kamu tapi kamu nggak terima gitu loh ya. Jadi ini tuh perihal tentang memberi dan menerima ya. Nah, di sana tadinya niatan baik gitu ya, berharap itu yang sesuatu yang dia minta itu tuh untuk membuat dirinya happy ya sebagai kekasihnya kamu.
Tapi dengan alasan tertentu kamu tidak memberikan hal itu gitu ya. Jadinya dia kesel sama kamu, sewot sama kamu. Gitu loh, marah dia sama kamu. Dan itulah yang dia tunjukkan ya. Rasa marahnya dia itu, rasa kecewanya dia itu, tidak terimanya dia. Udah minta kok nggak dikasih yang gitu itu ya. Atau ya tadi sebaliknya. Ketika dia sudah riang hati mau memberikan sesuatu ke kamu, tapi malah kamu nggak terima. Ya, malah kamu nggak terima. Nah di situ. Jadi ya dia dengan rasa malu gitu ya, dengan rasa kecewa ya, melihat sikapnya kamu yang tidak menerima pemberiannya dia itu tuh ya, maka dia tunjukin rasa kecewanya dia. Nah seperti itu ya, karena diam-diam dalam hatinya dia masih berharapnya ini ya, masih banyak juga nih harapannya dia tentang kebersamaannya kalian gitu loh ya. Makanya mari kayak yakin banget lah bahwa situasi ini tuh hanya temporer gitu loh ya. Ini bukan permanen dan bahkan ini bukanlah arahnya untuk menuju ke perpisahan. Paling-paling ya jeda itu ya. Itu yang terjadi saat ini, jeda. Ini bukan perpisahan. Itu walaupun dia udah ngeblokir kamu, dia udah ngusir kamu, dia udah kabur pergi minggat gitu ya. Alah, tapi sebentar aja ini. Mari nampak. Ntar juga dia kayak dateng lagi sama kamu. Gitu lah ya. Jadi kamu cukuplah duduk manis aja memang di sana ya. Duduk-duduk manis, enjoyin aja lah dirinya kamu dengan hal-hal yang bisa membahagiakan kamu gitu ya, dengan upaya usahanya kamu sendiri. Gitu lah. Nanti dia luluh hati juga itu kok. Luluh hati dia gitu ya. Bisa dia kayak lupa sendiri dengan marahnya dia, dengan kecewanya dia. Gitu lah. Nanti kalau udah hal itu terjadi, lupa itu tuh terjadi, maka dia akan datang dengan polosnya ini ke kamu ya. Mungkin bahkan dia yang maaf ya Beb, aku kemarin hari ngecuekin kamu. Misalnya ya, bisa aja dia belak-belakan ngomong kayak gitu ya. Di sana. Oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita hadir energi dari Sagittarius, kemudian Pisces, Scorpio, Cancer, Gemini di sini, hadir energi Aries, kemudian Aquarius, Libra, berikut energi dari Capricorn hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.